Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena kenikmatan konsumen peminum kopi, namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi seperti Indonesia. Indonesia hingga saat ini merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Kolombia, Vietnam. Luas areal kopi Vietnam adalah 544.033 hektar, sedangkan perkebunan kopi Indonesia mencakup total wilayah sekitar 1,24 juta hektar. Terbagi atas 933 hektar perkebunan Robusta dan 307 hektar perkebunan Arabica. Namun, produksi kopi Indonesia tercatat rata-rata 572.460 ton. Sedangkan Vietnam 1.758.000 ton. Dari sini terlihat bahwa prioritas kopi Indonesia masih punya banyak peluang untuk ditingkatkan dengan memperbaiki teknik budidaya. Berbagai jenis kopi di Indonesia bahkan telah dikenal luas di kalangan pecinta kopi di dunia. Kopi yang komersial sebenarnya itu ada 3. Yang pertama kopi Robusta, dan ini sebenarnya kopi yang dominan dibudidayakan di Indonesia. Jadi lebih dari 1 juta hektar. Kopi Robusta ini dia ditanam di dataran rendah, di bawah 800 meter di atas permukaan laut. Nah, sementara yang kedua ini yang tren pasar dunia itu kopi Arabica, ya. Tapi luasannya di kita ini hanya sekitar 20%. Jadi kebalikan dengan permintaan pasar. Jadi kalau pasar dunia itu Robusta hanya 20%. Nah, Arabica itu 80%. Tetapi kondisi di kita justru kebalikannya. Budidayanya, luasannya itu ada 80% Robusta, sementara Arabica hanya 20% saja. Kemudian muncul lagi sekarang ini kita berkembang, kita sudah melepaskan itu kopi Liberica. Jadi kopi nangka atau Robinson kalau di daerah Sumatera ya, itu kopi besar yang dia sebenarnya ditanam biasanya di daerah-daerah pasang surut, di daerah pantai gitu. Sehingga ini cocok juga untuk pengembangan daerah-daerah marginal. Tingginya permintaan kopi di Indonesia mendorong petani kopi untuk meningkatkan produksi dan kualitas. Selain menambah areal baru, peningkatan produksi dapat dicapai dengan penggunaan benih unggul kopi yang memiliki hasil tinggi. Beberapa varietas kopi unggul yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kementerian Pertanian dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atas dasar indikasi geografis antara lain untuk jenis Arabica, Gayo di Aceh, Bajawa di Flores, Kalosi di Enrekang, Kopi Toraja di Toraja, Ijen Raung di Jawa Timur, Java Preanger Jawa Barat, Arabica Java Sindoro Sumbing di Jawa Tengah. Sedangkan untuk jenis Robusta ada di Lampung, Temanggung, Empat Lawang, dan Tambora. Dan untuk jenis Liberica berada di Tungkal, Jambi, yang kini tengah naik daun adalah Liberica Rangsang Meranti. Dari 3 jenis tersebut, yakni Arabica, Robusta, dan Liberica, tentu memiliki cita rasa tersendiri tergantung selera masyarakat. Saat ini ketersediaan benih unggul 3 jenis kopi tersebut tengah gencar diproduksi pemerintah melalui Balitri untuk memenuhi kebutuhan petani kopi di Indonesia. Produksi benih kopi umumnya dilakukan melalui biji untuk jenis Arabica dan dengan stek untuk Robusta dan Liberica. Biji kopi yang digunakan sebagai benih diperoleh dari pohon induk yang sehat dan buah yang berwarna merah. Buah kopi diambil dari bagian tengah cabang dan dipetik satu persatu agar tidak merusak bunga. Buah kopi yang dijadikan benih merupakan hasil petik putaran kedua sampai menjelang akhir. Untuk menghasilkan produksi yang cukup baik, kita perhatikan pertama adalah penggunaan pedaung Pak, pada tanaman kopi ini. Di mana pedaung ini bisa menggunakan yang namanya gabal, lampu toro, atau dadap, atau tanaman kehutanan misalnya seperti eukaliptus ataupun suren, ya.
buah-buahan atau tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, misalnya dengan petai, alpukat dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai pedaung. Dengan syarat pedaungnya itu tidak menjadi penghalang bagi tanaman kopi itu sendiri, atau tidak jadi pesaing, atau tidak menjadi sarang hama penyakit atau inang hama penyakit. Benih kopi yang telah siap semai kemudian ditanam dalam bedengan dengan media tumbuh berupa tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:2:1. Benih kopi dibenamkan kurang lebih 0,5 cm. Permukaan benih yang rata menghadap ke bawah. Benih ditanam dengan jarak antar benih 3-5 cm dan antar barisan 20-25 cm. Agar tidak terkena matahari langsung, maka bedengan harus diberi naungan seperti pohon lamtoro atau pohon lain. Materi stek berupa entres yang berumur 3-6 bulan. Entres yang telah dipilih kemudian dipotong satu ruas sepanjang 6-8 cm dan memiliki sepasang daun yang dikupir. Ujung pangkal stek diruncingkan agar mudah ditanam di media serta dicelup di zat pengatur tumbuh. Selanjutnya adalah lubang tanam, Pak. Lubang tanam ini ibarat kalau di rumah ini pondasi. Jadi kalau tanahnya kurang subur, lubang tanamnya itu maksimal lah. Antara 60, panjang 60, lebar 60, dalam 60. Nah, itu yang paling bagus seperti itu. Lubang tanam ini dibuat sebaiknya 3 bulan sebelum tanaman kopi itu kita tanam. Ya. Agar menetralisir mungkin zat-zat yang kurang baik atau gas-gas beracun yang ada pada lubang tanam tersebut. Kemudian untuk membuat lubang tanam ini supaya barisannya itu lurus, Pak, kita menggunakan namanya pengajiran, diajir mungkin kalau kopi robusta dengan jarak tanam 2,5 kali 2,5. Ya, jadi 1 hektarnya sekitar 1.600. Kalau kopi Arabica bisa menggunakan 2,5 kali 2. Jadi 1 hektarnya kurang lebih 2.000. Kopi Liberica mungkin lebih lebar lagi, Pak. Bisa mungkin 4 kali 4 atau 5 kali 5. Jadi 1 hektarnya sekitar 400 sampai 500 pohon per hektar. Meski ragam penelitian telah dilakukan dan ragam varietas telah diluncurkan, namun secara prinsip tanaman kopi tidak ada yang tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. Karenanya, agar budidaya tanaman kopi tetap memberikan hasil yang maksimal, antisipasi serangan hama dan penyakit perlu diwaspadai sejak dini. Selain dengan memilih benih yang baik dan sehat, lakukan pula perawatan tanaman dengan baik secara berkala. Hama pengerek buah kopi disebut dengan Hippopotamus hampai. Di sini dia menggerek buah mulai dari buah muda sampai buah tua. Buah itu digerek, dimakan sama hama tersebut sehingga berlubang dan akibatnya produksi turun dan kualitas kopi juga menjadi rendah. Kalau pada tanaman yang paling banyak menyerang adalah penggerek buah kopi. Ini hama utama pada tanaman kopi. Hama ini dapat menurunkan produksi 30-60%, tetapi di luar negeri seperti di Uganda dapat menurunkan produksi 80-90%. Selain hama, ada lagi yang menyerang tanaman kopi adalah penyakit tanaman. Di antaranya adalah yang pertama itu penyakit karat daun kopi. Biasanya berada di bawah permukaan daun pada bagian bawah. Kemudian apabila dia berkembang nanti akan terbentuk namanya ureospora seperti tepung berwarna oranye. Tepung berwarna oranye ini yang merupakan penyebar penyakitnya. Salah satu pengendalian penyakit karat daun yang saat ini kami teliti adalah menggunakan bioteris. Bioteris ini adalah minyak kemiri Sunan yang kami telah formula menjadi pestisida nabati. Perlakuannya adalah dengan cara menyemprotkan kepada tanaman yang terserang. Pertanyaannya kini, bagaimana buah kopi dengan ragam jenisnya, baik Arabica, Robusta, atau Liberica, dapat kita nikmati dengan segala cita rasanya itu? Jawabnya, masih diperlukan proses pasca panen yang cukup memakan waktu sebelum akhirnya terhidang di hadapan kita.
Pengolahan pasca panen, kita mengenal pengolahan pasca panen ada 3. Pertama, pengolahan kering, pengolahan semi basah, dan basah. Pertama, diambil yang merah-merah, yang hijau disingkirkan. Terus setelah itu dipalper, masuklah ke alat ini, namanya alat palper. Harus kadar air 12%. Setelah 12% kadar airnya, kita roasting. Pertama-tama kita panaskan dulu alatnya dengan suhu 200. Setelah 200 kita masukkan maksimal 5 kilo. Setelah selesai kita ini sudah diangin-anginkan. Nah, ini hasil dari sorti yang kita sudah hasilkan. Setelah itu kita mau membuat bubuk kopi. Di sini ada beberapa jenis, ada kopi Arabica, Robusta, Lin 1 dengan Zera, Rabita. Kenapa dia Rabita? Ini antara Robusta dan Arabica. Perbandingannya, seandainya pingin lebih pahit, berarti lebih banyak Robustanya. Kalau pingin asam, lebih banyak Arabicanya. Ini paling enak lagi rasanya. Karena dia ada rasa milnya, ada rasa susunya sedikit.